Bab 6. Erlangga. Hari ini kita nggak usah ketemuan dulu ya. Nanti kamu juga nggak usah jemput aku. Baiklah, aku juga masih ada rapat. Tapi nanti malam aku akan ke tempatmu. Setelah membalasnya, Erlangga mematikan ponselnya dan segera ke ruang rapat. Seharian ini Erlangga tak membuka ponsel. Ia baru membukanya kala sadar jika ini jam pulang Larissa. Dan Erlangga belum memberitahu bahwa ia tak bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi ternyata Larissa sudah mengirimi pesan lebih dulu sebelum ia mengirimkan alasannya. Liam, panggil Cempaka yang baru saja membuka pintu ruangan kekasihnya. Langkah kaki Cempaka terhenti kala melihat sosok gadis berpakaian kurang bahan tengah duduk di pangkuan Liam yang terkejut karena kedatangan Cempaka yang tiba-tiba. "Minggir!" Sentak Liam mendorong gadis itu hingga jatuh ke bawah, lalu berjalan cepat menghampiri Cempaka yang memalingkan wajahnya. "Hei sayang, lihat aku," pinta Liam mengarahkan wajah Cempaka untuk menatapnya. "Ini gak kayak yang kamu lihat. Dia sekretarisnya Lian. Aku cuman gantiin Lian di kantor untuk sementara waktu." Jelas Liam membuat Cempaka menatap tajam ke arah wanita itu, lalu kembali menatap Liam yang meneguk kasar ludahnya sendiri. "Kalau gitu pecat dia." Pinta Cempaka membuat wanita itu langsung berdiri dan berniat protes hingga suara Liam menghentikan niatnya. "Dia orang Lian, biar nanti aku bicarain dulu sama dia, Ham." Cempaka menggeleng keras tak menyetujui permintaan Liam. "Lian sudah punya istri kan? Aku yakin kalau istrinya tahu juga nggak bakal suka kalau suaminya bekerja dengan wanita penggoda sepertinya." Liam menghela napas panjang lalu melonggarkan dasinya. Jika seandainya ini perusahaan miliknya, mungkin Liam akan langsung menuruti permintaan Cempaka. Masalahnya ini adalah milik saudara kembarnya yang meminta dirinya untuk mengurusnya sementara. "Kamu gak mau?" tanya Cempaka digelengi pelan oleh Liam. "Bukan gitu sayang, cuman pecat aja gak apa-apa." Liam, Cempaka dan wanita itu langsung menoleh ke sumber suara, di mana saat ini terdapat seorang pria dengan wajah yang serupa dengan Liam, baru saja memasuki ruangan sambil membawa anak laki-laki di gendongannya. "Kau tak membutuhkan izinku, perusahaan ini juga milikmu," kata Lian pada Liam setelah menidurkan anaknya di sofa yang ada di ruangan tersebut. "Perusahaan ini atas namamu, bagianku adalah hotel, rumah sakit, dan sekolah," jawab Liam membuat Lian tertawa pelan. "Kan selama beberapa minggu ini tanggung jawab perusahaan ini ada di tanganmu. Itu artinya sudah jadi hakmu ingin melakukan apapun tanpa izinku, termasuk memecat wanita ular itu," kata Lian melirik sekilas dengan lirikan tajam pada wanita yang terkejut dengan ucapannya. Wanita itu langsung mendekat ke arah Lian dan memegang tangan pria itu untuk memohon. Tapi Lian justru menepis kasar wanita tersebut. "Pergi, sebelum aku meminta satpam untuk menyeretmu keluar." Dinginnya membuat wanita itu meringsut mundur, lalu dengan berat hati keluar dari ruangan bosnya. Lian menghela napas lelah, lalu mendudukkan dirinya bersama putranya yang tertidur pulas. Sedangkan Liam tersenyum penuh makna sambil menggandeng tangan Cempaka yang sempat terkejut. "Karena kau sudah kembali, aku akan pergi," kata Liam membuat Lian menoleh, lalu tersenyum tipis sebelum menganggukkan kepalanya. "Pergilah, nikmati waktu kebersamaan kalian. Terima kasih sudah membantuku, dan maaf sudah mengganggu waktu kalian beberapa hari ini," jawab Lian mengizinkan. Liam mengangguk lalu berbalik badan bersama Cempaka tanpa melepaskan pegangan tangannya. "Oh iya," seru Lian tiba-tiba membuat Liam dan Cempaka menghentikan langkahnya lalu menoleh ke belakang. Setelah Cempaka bercerai,
langsung nikahi dia agar aku bisa menyebutnya sebagai iparku secara resmi. Jika sekarang semua orang akan berpikir kau perebut istri orang, lanjut Lian dengan nada menggoda. Liam mengangguk dengan senyumannya, lalu memberikan jempol pada saudara kembarnya itu. Tentu saja, tunggu kabar baiknya, jawabnya sebelum kembali berbalik dan membawa Cempaka yang wajahnya sudah merah malu saat keluar dari ruangan tersebut. Kak, aku udah bilang aku nggak mau, ucap Larissa menatap Yoga dengan tatapan memohon. Sedangkan Yoga hanya menghela napas panjang sebelum melayangkan tatapan dinginnya. Mau nggak mau kamu harus bertunangan dengan Rifki malam ini juga, tekan Yoga tanpa mau dibantah sebelum meninggalkan kamar adiknya dan membiarkan wanita itu menangis. Erlangga, gumam pelan Larissa di sela tangisnya. Ceklek. Larissa buru-buru mengusap sisa air matanya, lalu menatap bingung wanita yang baru saja masuk ke dalam kamarnya. Mas Yoga minta saya untuk membantu Mbak Larissa bersiap, ucapnya membuat Larissa mengangguk paham lalu berdiri dari duduknya. Tunggu sebentar, saya mau mandi dulu. Wanita itu mengangguk memperbolehkan. Sedangkan Erlangga yang baru saja pulang dari kantor dan menyelesaikan rapatnya bergegas menuju rumah Larissa. Tadi Erlangga sempat mengirimi gadis itu pesan bahwa dirinya akan ke sana, tapi belum ada balasan sampai sekarang sehingga ia memutuskan untuk langsung menemui Larissa di rumahnya. Tidak biasanya Larissa mematikan ponselnya, gumamnya saat berusaha menghubungi Larissa tapi tak bisa. Sampainya di depan rumah Larissa, Erlangga menautkan alisnya bingung kala melihat banyaknya kendaraan yang terparkir di depan rumah tersebut. Belum lagi terlihat dari kaca jendela jika keadaan rumah saat ini tengah ramai orang. Erlangga keluar dari mobilnya dan perlahan melangkahkan kakinya menuju rumah tersebut. Sampai di depan pintu, Erlangga bisa melihat Larissa tengah berdiri sambil menunduk di hadapan pria yang ia ketahui bernama Rifki, yang merupakan salah satu guru di tempat Larissa bekerja. Tapi Erlangga masih belum mengetahui apa yang terjadi, hingga ia memutuskan untuk mendekat dan melihat lebih jelas. Jantung Erlangga seperti berhenti berdetak saat itu juga. Di depan matanya, ia melihat wanita yang ia cintai tengah memasangkan cincin pertunangan di jari pria lain. Larissa, panggil Erlangga dengan suara beratnya membuat Larissa menoleh ke arahnya dan terkejut kala menyadari keberadaan pria itu. Erlangga berlari pergi sebelum Larissa menyusulnya. Jantungnya rasanya sakit dan sesak. Ia butuh ketenangan. Kejadian di hadapannya barusan sangat mengejutkan dan menyakitkan untuknya. Sampainya di dalam mobilnya, Erlangga langsung mengendarai mobilnya untuk segera pergi dari pekarangan rumah tersebut. Pikiran Erlangga saat ini buntu, hingga ia mendatangi tempat yang tak pernah ia datangi seumur hidupnya. Cempaka yang sebelumnya sudah tertidur merasa terusik kala mendengar gumaman seorang pria yang terdengar seperti sedang menangis. Erlangga? Lirih Cempaka sambil mengucek matanya saat melihat punggung seorang pria di samping tempat tidurnya. Cempaka mendudukkan dirinya lalu perlahan menyentuh bahu Erlangga. Panggilnya membuat pria itu berbalik badan menatapnya dengan mata sayunya. Kau mabuk? Tanya Cempaka saat mencium bau alkohol di tubuh Erlangga. Kaget Cempaka kala Erlangga tiba-tiba menjatuhkan kepalanya di pundaknya. Dia mengkhianatiku. Racau pelan Erlangga membuat tangan Cempaka terulur untuk mengelus kepalanya. Kau menangis dan mabuk seperti ini karena Larissa? Kembalilah ke kamarmu. Jangan di sini. Usirnya secara halus membuat Erlangga kembali menegakkan tubuhnya, lalu menatap Cempaka dengan tatapan yang aneh. Aku menginginkan muka, lirihnya sambil mengusap lembut bibir bawah Cempaka. Cempaka menepis kasar tangan Erlangga lalu mendorongnya untuk menjauh. Apa maksudmu?
Pergi. Kau sedang mabuk saat ini, usirnya sambil mendorong-dorong tubuh Erlangga yang tak berubah posisi. Dengan mudah Erlangga mencekal tangan Cempaka yang terus mendorongnya lalu merubah posisi mereka hingga Cempaka berada di bawahnya dengan keadaan telentang. "Apa yang kau lakukan?" tanya Cempaka dengan nada suara ketakutan. "Aku menginginkanmu malam ini, Kak," lirik Erlangga lalu mengendus leher Cempaka yang menggigit bibir bawahnya agar tidak mengeluarkan suara menjijikan. "Ah!" teriak Cempaka saat Erlangga menggigit lehernya. Potong Erlangga meletakkan jarinya di depan mulut Cempaka yang hendak berbicara. "Jangan melawan, atau aku akan menyakitimu," ucapnya lalu perlahan melepaskan kancing baju Cempaka. Cempaka sudah berusaha memberontak beberapa kali, tapi yang Erlangga berikan justru kekerasan fisik padanya, hingga membuat tubuhnya rasanya sakit semua, dan kepalanya berdenyut nyeri saat pria itu membenturkan kepalanya. Kini yang bisa Cempaka lakukan hanya menangis karena merasa sakit pada tubuhnya dan hatinya. Bersambung. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.